Ada antara ada dan tiada. Omnis satanica potestas, omnes Halo masyarakat adat, balik lagi sama aku Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Dedi. Halo Kak, Hai, halo. apa Gina. kabar? Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Dedi udah tertarik mau bercerita di sini. Kak Dedi kemarin ada bilang ke tim kita kalau ceritanya banyak sekali. Lumayan banyak. Bagi aku itu banyak sekali Kak. Hari ini Kakak mau cerita yang mana tuh? Mungkin hari ini cerita lebih banyak tentang kisah masa kecil saya di rumah di daerah ya, di daerah ini. Jadi saya langsung ya cerita aja ya. Itu tahun berapa Kak? Tahunnya ceritanya cukup tahun 1980, jadi udah lama ya, lama banget. Oke. Udah zaman bahelak lah ya, udah lama banget. Cuman nanti saya coba sharing di akhir cerita tentang backgroundnya rumah ini. Jadi saya akan skip di awal biar dapat gambarannya seperti apa, kenapa seperti ini, timelinenya seperti ini kayak gitu. Oke. Boleh tahu itu di daerah mana Kak? Atau pulaunya deh kalau nggak mau daerahnya. Pulaunya di Pulau Sumatera. Oke. Di Pulau Berarti Sumatera. ini bisa dibilang cerita masa kecil Kakak di rumah di Sumatera ya. Iya. Nah, boleh Kak langsung aja diceritakan gimana ceritanya? Tahun 1980 itu orang tua saya membeli lahan di daerah kota P ya. Saya nggak sebut nama kota secara ininya banget. Jadi membeli lahan di situ tujuannya. Jadi awalnya itu sebetulnya keluarga saya ini ngontrak di kota P itu. Lalu orang tua saya menikah dan punya anak. Persiapan untuk kelahiran anak ini orang tua saya membeli lahan. Ya lahannya ya pada zaman dulu itu mungkin sangat murah ya. Tuh harganya masih sangat murah banget. Lahannya cukup besar, kurang lebih 900 sampai 1000 meter. Jadi lahan ini kondisinya dulu masih rawa. Ya, masih rawa. Dan kebetulan di daerah lahan ini sebelahnya itu sudah ada sekolah. Jadi persis di sebelah rumah saya itu adalah sekolah swasta ya, sekolah swasta yang cukup terkenal di kota P ini. Saya mau jelasin sedikit vibes tentang rumah saya ini ya. Rumah ini kurang lebih dengan lahan 1000 meter, posisinya letaknya itu di center atau di tengah-tengah. Jadi rumah ini posisinya betul-betul di tengah-tengah dengan perkarangan gitu ya. Jadi perkarangannya tuh artinya kita bisa ngomongnya ngiterin rumah ini 360 derajat gitu loh. Dan kebetulan ibu saya ini sangat menyukai yang namanya buah. Jadi dia punya kebun buah, kebun bunga, itu mayoritas banyak banget gitu loh. bukan mayoritas, ya memang banyak banget. Buahnya tuh macam-macam. Yang paling banyak di rumah itu adalah buah pohon mangga gitu loh. Pohon mangga aja ada mungkin 3 sampai 4 ya. Itu gede-gede gitu loh. Pohon belimbing, pohon rambutan, pohon jambu air, pohon jambu bol. Jadi banyak banget buah-buahan dan taman bunga lah ya di situ. Ya kurang lebih vibes-nya seperti itu. Kenapa saya bisa tahu tahun 1980 rumah ini dibangun gitu kan? Saya taunya itu rumah ini dulu sama tukang itu digores gitu ya, digoresin pakai semen gitu kan. Ditulis tahun 1980 gitu loh. Kebetulan saya ini anak kedua, jadi saya punya kakak perempuan, kebetulan lahir juga di tahun 1980. Lalu berapa tahun kemudian, sekitar 84, 83 itu saya lahir gitu ya. Baru adik saya jaraknya cukup jauh lah, 8 sampai 9 tahun gitu. Nah, pengalaman saya yang saya pengen sharing ini mungkin sifatnya berkelanjutan. Karena ini ceritanya dari saya kecil sampai saya kira-kira SMA lah.
Setelah itu kan saya kuliah keluar kota di Jakarta. Saya ingat pertama kali saat saya masuk sekolah TK waktu itu. Jadi ceritanya waktu saya TK, jadi saya harus jelasin dulu kondisi rumah ini nih gimana ya. Orang tua saya ini, papa saya ini adalah kontraktor gitu ya. Jadi di rumahnya itu selain ada rumah itu ada dua gudang. Ada dua gudang. Gudang itu isinya adalah spare part alat-alat berat gitu ya. Terus ada bahan bangunan, sedikit ada batu dan lain-lain di situ. Dan barang-barang yang kita anggap nggak dipakai kita taruh di situ. Lalu ada bangkai ada bangkai itu truk kontainer. Jadi truk itu ada bangkainya, terus ada besi-besi gitu ya. Nah, saya tuh sering sekali main di situ. Ya, main di besi-besi itu sama kakak perempuan saya ya, lompat sana lompat sini, kayak kita main-main lah di situ. Nah, suatu ketika ini kejadian pertama saya itu, saya main di sana itu hampir mau menjelang maghrib. Lalu dipanggil sama mama saya gitu loh. Jadi pulang, maksudnya masuk ke rumah gitu kan. Nggak mau mah, katanya masih happy nih, masih mau main, masih seru mau main gitu. Akhirnya dimarahin. Setelah dimarahin akhirnya ya mau nggak mau dengan kesel hati nangis masuk ke rumah gitu loh. Nah, sebelum saya cerita apa yang saya lihat, jadi kondisi rumah saya ini pintu depan itu tidak pernah dibuka. Ya, jadi kita selalu lewat pintu belakang. Nah, gitu. Di pintu belakang ini kita taruh kerangka besi, yang di dalam kerangka besi itu kita taruh yang namanya kawat nyamuk gitu kan. Nah, saat itu karena saya masih exciting untuk masih mau main dan merengek-rengek, akhirnya saya tetap berdiri di situ, tapi pintu nggak ditutup. Jadi patokannya saya itu lihatnya pemandangan ke belakang rumah gitu, yang ada bangkai bangkai besi itu ya, besi truk gitu. Nah, saya lihat di situ mau mendekati jam 6 lah ya, kurang lebih itu sudah senja-senja. Saya lihat saat itu yang saya lihat ada kurang lebih 5 sampai 6 sosok. 5-6 sosok itu kecil-kecil mungkin sepaha ya kali ya, tingginya kurang lebih. Dia itu mirip kayak Casper. Jadi kayak Casper, tapi yang membuat saya lebih tertarik dan bingung lagi, kepalanya nggak bulat. Iya. Gimana? Jadi kepalanya tuh bentuknya seperti daun, tahu ya, daun. Jadi dia begini, kayak wajik gitu. Nah, di situ 5-6 sosok itu tuh manggil-manggil saya untuk main. Jadi gestur tubuhnya dia manggil-manggil, ini main gitu. Terus saya masih ngotot kan sama mama saya bilang, "Mah, mau main sama siapa? Main sama itu." Sama siapa? Sama teman-teman. Saya tunjuk-tunjuk gitu loh. Dan mama saya bilang, "Main sama siapa? Nggak ada orang di situ di luar." Nah, mungkin mama saya agak takut juga, ada worry juga apa yang saya lihat kan. Lalu dia cepat-cepat tutup pintu. Nah, sudah itu berlalu begitu aja. Jadi itu adalah penampakan pertama kali dalam hidup saya waktu itu, karena waktu itu TK masih ya, dan mungkin saya nggak tahu itu bahwa itu penampakan. Saya anggap ya itu mungkin temen ya pada waktu itu, karena masih kecil kan belum paham. Jadi kalau di rumah saya ini posisi keluarga kami ini, saya dengan kakak perempuan saya dan mama gitu ya, dan tinggal dengan 2 ART. Jadi kalau ayah saya, papa saya itu jarang ada di rumah. Hampir totally mungkin nggak ada di rumah, karena memang kerjanya di kota tetangga gitu loh, di kota tetangga dekat kota P itu. Karena ya kontraktor, jadi kerjanya ngerjain proyek, jadi pulang mungkin setahun sekali kayak gitu. Dan jadi saya juga gimana ya, bersyukur punya ibu atau punya mamah yang luar biasa ya. Artinya selama perjalanan kami kecil sampai saya agak gede itu,
Mama itu berfungsi sebagai ibu dan juga berfungsi sebagai ayah di rumah kami, mengambil keputusan dan lain-lain. Karena di rumah ini menurut saya sih creepy ya, serem gitu loh, serem sekali. Nah, tadi saya sempat singgung bicara soal ART gitu ya. Jadi kalau ART atau asisten rumah tangga di rumah saya ini tuh mobilitasnya tinggi, in outnya. Jadi dia begitu masuk terus berhenti, nggak pernah betah gitu loh nak. Jadi setahun tuh bisa puluhan kali. Wow. Ya, ya. Jadi kenapa begitu? Karena jadi di rumah kita kalau orang baru mau tamu ya, termasuk tamu loh. Jadi tamu atau orang baru atau ART, khususnya ini ART, itu hari pertama atau hari ketiga biasanya selalu digangguin gitu. Nah kebetulan kalau lihat di denah, kamar Mbak ini posisinya di pintu paling belakang. Jadi di pintu belakang itu ada kamar Mbak. Di situ tuh suka banyak banget gangguan, terutama saat Mbak mengalami datang bulan atau menstruasi. Jadi ketika kita terima ART, yang selalu kita bicara, kalau kamu datang bulan jangan lupa ini. Jadi bukan kerjanya harus rajin, gitu, bukan itu dulu. Jadi petuah dulu yang keluar gitu loh di pertama. Pokoknya kalau datang bulan saat ada menstruasi, ingat ya dibersihin, dicuci, lalu dimasukin kantong plastik, terus ditaburin dengan kopi. Gitu. Ya saya nggak tahu ya, itu orang tua saya ya dulu ngajarinya begitu. Jadi ditaburin kopi terus baru dibuang. Nah kadang-kadang sudah dilakukan seperti itu juga tetap gangguannya cukup ada gitu loh. Jadi rumah saya ini selalu kacanya itu dikelilingi dengan rumah zaman dulu ya, rumah apa ya namanya, jendela nako. Jendela nako itu kayak jendela terus ada kaca ya, jendela kaca gitu loh, kecil-kecil, keping-keping, jadi bisa dibuka bareng-bareng gitu. Oh, tahu. Nah itu namanya jendela nako. Nah, zaman dulu tuh seperti itu. Jadi rumah kami tuh dikelilingi di jendela nako ini. Jadi kalau malam suka diketok-ketok jendela nakonya gitu. Kadang pintu, kadang dikasih lihat sosok perempuan. Jadi memang di rumah saya ini dominan dalam perjalanan itu mayoritas adalah wanita. Memang ada penampakan-penampakan yang lain, tapi lebih mayoritas itu wanita. Nah ini yang nanti saya akan share di akhir cerita ya, siapa dia gitu. Nah terus kita ini kalau karena rumah kami ini tergolong cukup luas, karena kita kan di rumah di daerah ya biasanya gede-gede. Jadi kita kalau setiap malam selalu punya kekhawatiran untuk yang namanya kunci pintu. Kunci pintu ini maksudnya kunci pintu gerbang depan rumah gitu loh. Jadi kalau kita lihat mobilitasnya itu kalau dari pintu belakang mau ke gerbang depan rumah, itu kita selalu punya kekhawatiran, ada ketakutan tersendiri gitu loh. Everyday loh, artinya setiap hari itu kita pasti kayak ogah-ogahan mau kunci pintu depan. Jadi kita zaman dulu tuh masih pakai gembok hitam yang gede, kita mau gembok di depan tuh nggak pernah mau sendiri gitu loh. Kenapa? Karena vibes rumah kami ini pohonnya besar-besar, mungkin SD itu pohonnya tuh, pohon mangganya bisa saya peluk kali, jadi cukup besar ya, gede-gede banget, dan itu banyak kelilingin rumah kami gitu loh. Ya memang mayoritas pohon mangga gitu. Lalu ada satu kejadian di malam hari, saya nggak ingat hari apa karena udah lama banget. Yang pasti itu malam sekitar jam 9 atau jam 10. Kalau daerah tuh biasanya udah sepi gitu ya, udah kayak kota mati, udah sepi. Jadi kita ditugasin sama mama untuk kunci pintu gerbang depan gitu loh. Jadi ya mbak tuh selalu disuruh untuk kunci pintu gitu loh. Dan mama selama ini nggak pernah mau kunci pintu kalau malam. Kunci gerbang depan ya maksudnya. Selalu suruh mbak. Nah mbak kita ini mungkin udah sering ngelihat juga penampakan-penampakan itu gitu loh. Entah
suara-suara cekikikan, entah ada penampakan dan lain-lain. Nah, saya cerita yang case ini tuh cukup spesial buat saya gitu loh. Karena saya juga ikut di situ. Jadi posisinya saat malam-malam itu mau kunci gerbang depan, ada saya, mbak saya, dan kakak perempuan saya. Jadi kita bertiga keluar dari pintu halaman belakang rumah. Nah, begitu keluar pintu halaman belakang rumah kan kita belok ke kanan. Di situ ada ayunan, kurang lebih 10 meter lah, 10 sampai 20 meter dari pintu itu. Kita baru mau jalan ke depan, itu kita mendengar suara. Nah, gitu loh. Suara ini gimana ya ngomongnya? Suaranya halus, tapi jelas. Halus banget. Mungkin selama ini saya hanya bisa melihat tapi nggak pernah dengar. Tapi baru kali ini saya dengar. Dan tuh aduh merinding. Jadi dia ngomongnya halus, pelan, tapi jelas di kuping kami gitu loh. Bayangkan baru keluar dari pintu belakang rumah, dia ngomong ini, mau kemana gitu. Mau kemana gitu. Jadi sempat tertegun, diem. Jadi sempat lihat-lihatan, dia denger nggak suaranya gitu. Denger sih gitu. Itu kok ada yang nanya mau kemana gitu. Karena merasa tugas belum selesai, ya saya udahlah, mbak udah jalan aja, cepat-cepat kita kunci yuk di depan. Nah posisinya saat itu saya tuh lagi digendong. Jadi gendongnya gendong di belakang gitu ya. Gendong gorila gitu ya. Gendong di belakang. Kakak perempuan saya di samping. Dengar suara itu, dia ngomong mau kemana. Karena dia nggak nampak, ya kita nggak gitu takut gitu kan. Cuman suara, cuman penasaran aja itu benar apa enggak suara gitu. Saling meyakinkan, akhirnya iya benar dengar suaranya. Ya udah jalan aja. Lalu kita jalan, lalu kita ke arah gerbang depan, kita kunci pintu, kita gembok. Nah, jadi ketika kita gembok, kita mau balik lagi dengan jalan yang sama itu takut ditongolin gitu kan. Kalau dia awalnya mau kemana gitu kan, nanti begitu kita balik lagi malah nongol, kita takut. Akhirnya kita berbalik arah ke arah sebaliknya. Ingat ya, rumah saya itu bisa 360 derajat puter gitu kan. Jadi begitu saya ke situ, saya kami mutusin nggak mau lewat situ lagi gitu loh. Jadi lewat sebelah sana aja gitu loh. Nah, ketika lewat sebelah sana, sebelah ke kiri, saya ke kiri, jadi rumah saya itu temboknya sebagian tembok dinding paling luar ya, artinya rumah kami itu seperti di kandang gitu. Jadi di kandangnya itu ada tembok, terus ada besi-besi, kisi-kisi besi gitu ya, kisi-kisi besinya cukup gede lah, besi, terus bawahnya tembok baru gitu. Nah, di saat itu nggak lihat apa-apa sih, masih biasa aja kita lewat. Nah, yang cukup jadi aneh awal mulanya adalah jatuhnya pelepah pisang. Jadi ada pelepah pisang, dan itu seger pelepah pisangnya, satu itu jatuh di situ. Yang lihat ya semua lihat. Padahal di situ nggak ada pelepah pisang, maksudnya nggak ada pohon pisang. Pohon pisang kita tuh di belakang, nggak ada di samping. Jadi itu jatuh, ada pohon pisang itu gitu loh. Ketika itu jatuh, kita teralihkan, kita lihat pelepah pisang itu jatuh. Ini kok ada pohon pisang di sini gitu kan? Ketika di jalan di samping itu. Lalu tiba-tiba kakak perempuan saya teriak sambil nunjuk. Itu katanya gitu. Dan dia kabur, kurang ajarnya dia kabur duluan gitu loh. Jadi posisinya mbak saya ini kan lagi gendong gorila ya, nggak lagi gendong di belakang. Saya kan lagi digendong gitu kan. Karena kepanikan lihat kakak perempuan saya, langsung dia turunin saya gitu loh. Dia turunin, begitu diturunin kaget kan, dia lari gitu. Kenapa nih kakak perempuan saya tiba-tiba lari sambil nunjuk-nunjuk. Kita lihat lah dia nunjuk kemana gitu loh. Begitu kita lihat, ternyata di kisi-kisi besi itu ada tangannya itu, waduh, 5-7 kali lipat dari tangan orang biasa. Gede banget, korengan, ada darah-darahnya gitu. Terus kukunya
panjang banget kukunya, dan dia nemplok di situ, plek, di kisi-kisi itu nak, bener-bener dia nemplok. Mungkin ada, saya masih inget jari telunjuknya tuh masih agak begini, jadi dia kayak kita di penjara gitu ya, dia tangannya agak begini sedikit. Terus kita shock kan, takut banget, ini apa nih gitu loh. Saat itu saya lari. Ini ingat ya, perjalanannya padahal cuman sedikit gitu loh di rumah itu, maksudnya tinggal begini doang, tinggal belok ke kanan lagi udah sampai pintu belakang. Nah, ketika kita mau dibelok ke kanan itu, kita kan pasti ketemu dengan gudang. Sehingga saya bilang rumah saya itu ada 2 gudang. Jadi di tengah-tengah gudang 1 dan gudang 2 itu ada tumpukan batu. Di situ saya lihat sosok perempuan, dia pakai daster, rambutnya rimbun, rambutnya gondrong gitu ya, rambutnya gondrong, di sininya legam hitam, dan matanya tuh putih. Enggak cekikikan sih, cuman dia menyeringai aja gitu loh. Nyeringainya lumayan ya, dari sini tuh lumayan panjang gitu, dia menyeringai, dan posisinya dia berdiri, dia begini, kayak robot ya, tapi tangannya tuh kayak membentuk V gitu loh, kayak manggil-manggil begini. Nah, saat itu bayangin, belum selesai panik lihat si tangan segede gaban segede itu, tiba-tiba kita mau putar lagi, begitu mau ke arah pintu belakang, kita lihat sosok cewek itu lagi gitu loh. Dan totally ya saya jatuh karena saking paniknya gitu loh, jatuh. Begitu jatuh saya langsung pokoknya cepet-cepet lari. Nah, celakanya mbak saya jadi mbak saya itu kan nggak selincah anak kecil lari gitu kan. Jadi dia juga lari, cuman dia terlambat gitu loh. Dia di belakang. Ketika di belakang itu, dia merasa dia dipukul di bagian punggung dia. Dia merasa dipukul, lumayan kenceng katanya, lumayan kenceng, dan itu berasa loh katanya di belakang sini. Dan kita akhirnya masuk, saya masuk nangis, kakak perempuan saya juga waktu itu masuk nangis. Ibu saya, mama saya tiba-tiba keluar, kenapa, ada apa gitu loh. Itu mah lihat ini, lihat itu, ya kita cerita lah ya. Mbak saya juga akhirnya nyusul dan masuk ke rumah. Dan nggak sampai di situ, ternyata malam itu mbak saya langsung mendadak sakit dan demam. Gitu. Ya sudahlah, kita pikir ya mungkin dia shock, yang anak-anak juga shock kan. Jadi kita kepikiran ya udahlah istirahat, suruh istirahat tidur. Besok pagi dia merasa nggak enak di bagian punggung belakangnya ini. Jadi mbak saya itu sempat diliatin, dibuka gitu ya, maksudnya bagian belakangnya dibuka, itu membiru. Dan itu seperti cap tangan. Ya saya nggak tahu itu apakah tangan dari yang si gede atau yang gede yang kita lihat itu atau enggak. Dia membiru gitu loh di situ. Akhirnya dikerok. Berapa hari kemudian ya alasan klasik biasa, berhenti. Ya, jadi ya ini salah satu cerita saya ya, yang menurut saya sih pengalaman yang benar-benar yang nggak bisa saya lupain gitu loh. Karena kalau ada bilang, sebenarnya gini, kalau kita melihat sosok yang seperti itu tuh, yang saya lihat respon pertama kali manusia pada umumnya tuh pasti akan freeze. Jadi freeze tuh dia diem aja, kayak orang bengong. Jadi ada sekian detik tuh kita bengong, jantung mau copot rasanya gitu ya. Jantung mau copot, kaki tuh lemes. Jadi mau lari tuh nggak bisa. Nah itu tuh pasti kalau orang yang asli melihat penampakan tuh begitu rasanya. Ya kaki tuh sampai lemes. Nah itu yang nyebabin saya jatuh gitu waktu itu. Nah udah tuh, itu kisah kedua ya dari cerita saya. Seperti yang tadi saya ceritain di awal, bahwa rumah saya ini vibes-nya banyak banget pohon gitu ya, pohon buah-buah itu banyak banget. Nah ini ada satu cerita di mana pohon belimbing namanya ya, pohon belimbing ini nih di rumah saya itu ada 2, yaitu di sisi kanan dan di sisi kiri. Kalau dari tampak depan rumah itu yang lebat sekali itu di sisi kanan. Nah di sisi kanan pohon belimbing ini nih, ya mungkin mama saya ini kan, ibu saya ini hobi banget dengan buah gitu ya. Jadi dia ngerti lah gimana untuk bisa rawat pohon-pohon ini. Katanya pakai
bekas cucian beras gitu ya dikasih. Jadi memang buahnya manis, sepanjang tahun itu berbuah, buah belimbing ini. Jadi dan dia rimbun sekali, jadi vegetasinya tuh cukup rapat. Jadi kalau saat hujan pun mungkin nggak masuk ke dalam, netes iya gitu ya, tapi nggak mungkin nggak sampai netes, nggak sampai keluar, sampai air hujan ngocor tuh nggak. Saking lebatnya vegetasi, daunnya, buahnya itu banyak banget. Nah, karena mungkin berbuah terus dan dia mateng terus jatuh ke tanah, terus busuk lah di situ. Karena saya tuh hobi banget dengan rujak, karena kerjaan saya tiap hari itu makanin buah terus di rumah sampai enak gitu. Jadi ya karena nggak bisa ngabisin ya, dia jatuh, akhirnya busuk lah di tanah itu gitu kan. Akhirnya kita putusin mau ditebang gitu loh. Nah, sebetulnya ada alasan lain kenapa pohon ini mau ditebang. Jadi persis di depan pohon belimbing ini adalah kamar ibu saya. Jadi hampir tiap malam gitu dia mendengar suara cekikikan. Dan lagi-lagi si wanita itu, suaranya suara perempuan ya, bunyi cekikikan dan lain-lain. Mungkin mama saya cukup terganggu karena dengar suara seperti itu, akhirnya ya udahlah ditebang aja ya gitu. Toh juga ngotorin tanah-tanah di situ katanya. Yaudah akhirnya kita putusin ditebang habis. Nah, benar-benar ditebang habis. Malamnya suara tangisan perempuan itu terdengar kecil, dia ngomongnya kecil tapi jelas di kuping kita. Jadi bayangin kamar mama saya depannya tuh pohon belimbing gitu ya. Dia suara wanita. Dan itu mama saya manggil saya loh. Dad, kamu denger nggak suara ini? Dia bilang. Jangan-jangan mama halu nih gitu ya. Saya juga denger. Oh iya loh mah, ada suara ini gitu loh. Terus gimana? Ya udah cuekin aja. Diamin aja. Nah, itu segelintir cerita tentang pohon-pohon di rumah kami gitu ya. Jadi kalau mungkin si wanita ini perempuan ini suka berseliweran di rumah kita, dari pohon ke pohon, pohon ke pohon. Tapi favorit dia memang adalah di pohon belimbing ini. Salah satunya. Jadi ada 2, pohon belimbing dan pohon rambutan. Nah, yang cukup sering mungkin dia di pohon belimbing karena vegetasinya kan rapet ya. Jadi mungkin dia nyaman tinggal di situ. Ya kita asumsinya seperti itu. Akhirnya diputuskanlah rumah saya itu di pojok kanan. Di pojok kanan itu dibangun namanya seperti pos satpam. Jadi tempat istirahatnya sopir lah ya, tempat istirahatnya sopir sama penjaga rumah saya itu akhirnya dibangunlah pos satpam di situ. Ya. Nah ini nanti ada kaitannya lagi di belakang. Dibangun mungkin nggak terlalu besar lah, 4x4 dibangun di situ kayak pos-pos, ada pos tempat mereka nongkrong di situ dan ada kamar mandi juga di dalam. Tapi kamar mandinya nggak full naik ke atas, jadi kita masih bisa lihat gitu loh. Kayak ada dindingnya gitu, dindingnya mungkin setengahnya lah gitu loh. Jadi tetap bisa ngelihat kamar mandi gitu kan. Nah, suatu ketika jadi sopir saya dan penjaga rumah saya ini merasa sering sekali mereka tuh nginep ya di rumah. Jadi totally mereka itu kerjanya 24 jam di rumah saya. Jadi nggak pulang gitu, benar-benar tinggal di bareng-bareng sama kita. Dia sering lihat perempuan itu duduk di pembatas dinding ini. Jadi ini kamar mandi, ini ada dinding, dan dindingnya nggak full sampai ke plafon, nggak, setengah. Dia duduk di situ sampai ngoncang-ngoncangin kaki dia. Nah, posisi mereka tuh lagi pada tidur di situ. Kira-kira seperti itulah. Teriak, kadang ada suara teriakan, tapi juntrungannya nggak tahu siapa gitu loh. Jadi memang dia cukup beredar dan eksistensinya cukup banyak di sana gitu loh. Lalu saya juga punya pengalaman sopir ya. Jadi sopir ini dia posisi lagi
lagi apa ya ngomongnya, lagi sholat ya, dia lagi sholat, saya lagi mau pergi, saya panggil dia, tapi dia nggak nyaut gitu. Akhirnya saya keluar dari rumah, saya samperin ke pos. Ketika saya samperin ke pos, oh dia lagi sembahyang. Saya pikir ya udahlah, minta maaf lah, nggak enak kan, dia lagi sembahyang, kita teriak-teriak. Ternyata berapa menit kemudian sopir saya ini nongol dari gerbang depan. Dia ternyata ke warung beli rokok. Itu kejadian sore, nggak malam loh, sore. Dan saya lihat persis, ya itu sopir saya gitu loh. Dia lagi sembayang gitu ya. Benar-benar posisi lagi sembayang. Dia berdiri, mungkin istilah kalian rakaat ya, atau apa ya, lagi rakaat berapa gitu, saya nggak tahu. Pokoknya beneran dia lagi berdiri, terus dia jongkok, dia bersujud gitu. Posisi orang sholat lah ya gitu. Real itu ada dia. Tiba-tiba dia keluar masuk ke rumah dari gerbang depan, dan saya shock gitu loh. Ini loh, siapa gitu kan. Sekali saya buru-buru, tunggu dulu, jangan masuk ya, saya bilang. Jangan masuk ke dalam, saya mau lihat nih benar apa enggak mata saya gitu loh. Jadi benar-benar saya lihat lagi ke pos, nggak ada, blank. Tadi saya sempat cerita juga mengenai pohon ya. Jadi ada pohon rambutan di belakang rumah kita, juga ada pohon rambutan. Ini ceritanya pos satpam ini sudah berdiri ya, udah ada gitu ya, posisinya sudah ada. Jadi sekitar jam 2, setengah 3 subuh, ini penjaga rumah saya ini terbangun karena mendengar suara nyanyian. Siapa yang nyanyi malam-malam gitu kan, bingung gitu. Dia ngintip di jendela dia, ternyata dia lihat ada sosok perempuan lagi berdiri di percabangan pohon rambutan itu. Ya, dia lagi oncang-oncang kaki gitu kan, sambil nyanyi, tapi posisinya tidak menghadap dia membelakangi. Jadi cuma kelihatan rambutnya, bajunya, kaki yang ya gitulah ya. Kebetulan saya ingat beliau juga sudah almarhum. Saya sebut namanya nggak apa-apa ya, Mas Eko. Jadi Mas Eko ini orangnya cukup berani lah gitu loh. Atau saya nggak tahu apa dia punya kemampuan atau apa, atau memang nekat atau apa. Mungkin sangat terganggu dengan nyanyian itu, dia berusaha untuk mau nyamperin. Bayangin ya, dia mau nyamperin coy. Mau nyamperin, jadi benar-benar dia buka pintu rumah satpam itu, dia mau nyamperin ke pohon itu. Jadi udah cukup deket loh jaraknya, jadi udah cukup deket seperti ini ketika dia mau. Jadi tujuan si Mas Eko ini adalah dia mau jambak rambut, mau dijambak gitu loh rambutnya gitu. Mau dijambak, jadi mau udah deket dijambak hilang aja gitu. Ya mungkin karena udah intensitasnya cukup tinggi, dan bagi kita mungkin di rumah itu penampakan, suara, nangis, cekikikan kayak menjadi hal yang sudah biasa banget gitu loh. Kira-kira seperti itu. Mungkin kesel kali ya, digodain atau digimanain terus. Akhirnya mungkin Mas Eko marah atau kayak gimana, saya nggak ngerti deh. Tapi habis itu dia masuk lagi ke pos dan tidur gitu loh. Akhirnya udah nggak digangguin lagi. Rumah saya ini kan rumah lama ya, tahun 80-an gitu kan. Kebayang nggak sih rumah saya ini masih ada yang namanya burung hantu? Liar loh. Iya, burung hantunya burung hantu liar. Jadi ada burung hantu liar, jadi kita tuh suka bingung kok ada kayak sepasang mata gitu. Oh ternyata itu burung hantu, kita pikir apa gitu kan. Dan bunyinya juga khas gitu loh, ker gitu, terus matanya tuh kan gede gitu kita lihat. Jadi binatang-binatang pun kalau malam cukup aktif di sana gitu loh, termasuk toke. Tahu ya? Tahu nggak sih toke? Tahu. Nah toke itu paling sering berbunyi itu di gudang, paling sering. Jadi kita punya 2 gudang, itu bunyinya di situ terus. Jadi sepanjang malam, setiap hari pasti ada bunyi toke. Ya konon katanya kalau kita dengar suara toke itu kan ada makhluk di situ yang berdiam di situ. Cuman ya nggak tahu lah ya benar atau enggak. Saya mau jelasin tentang posisi gudang dulu. Posisi gudang ini, jadi pos satpam itu ada di sebelah kanan pojok. Sebelah kanan pojok. Gudang ini sebelah kiri pojok. Jadi gudang ini ada 2.
Dan gudang ini masih floornya, bawahnya tuh lantainya tuh masih tanah. Karena kan alat berat, banyak oli gitu ya, jadi dikasih tanah aja gitu. Cuma gudangnya ini ada kisi-kisi kayu gitu. Nah, suatu ketika saya main sama kakak perempuan saya lagi, karena selisih saya dengan kakak perempuan gak terlalu jauh kan, ya masih bisa main bareng lah. Saya iseng korek-korek tanah di dalam gudang itu, tepatnya di gudang pertama yang paling pojok. Nah, saya korek-korek tanah, biasalah ya anak kecil main korek-korek tanah, main pasir, karena di situ juga ada bahan bangunan kan di situ. Jadi happy lah kita main pasir, main itu. Kebetulan tuh tanah. Jadi tanah itu saya korek, main korek pakai cangkul, dicangkul-cangkul. Nah, saya menemuin satu objek yang menurut saya itu cukup aneh, dan itu kok ada di dalam gudang. Yang saya temuin waktu itu adalah seperti plastik. Kalau orang daerah saya ini ngomongnya kantong asoy atau kantong plastik. Nah, kita menemukan kantong plastik ini gitu loh. Menemukan kantong plastik, lalu saya korek-korek lagi. Ketika saya korek-korek lagi tuh saya nemuin seperti kain, nggak tahu kain apa, dan saya meyakini itu sepertinya kain pocong. Sepertinya ya, saya meyakini itu karena cukup lusuh, nggak gede sih, tapi lumayan seginilah, kurang lebih 20-30 cm. Dan bahan kainnya memang udah lusuh banget gitu loh. Dan kalau saya kan udah kebiasa ya, waktu itu zaman di rumah saya tuh lihat barang-barang seperti itu, maksudnya lihat pocong, lihat kunti dan lain-lain itu. Jadi kita tahu lah ya, gambar-gambar atau nebak-nebak, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya lihat kok ada kain yang tertanam di dalam gudang ini. Akhirnya kita cepet tuh lapor ibu ya. Saya lapor ibu, "Mah, ini kok mirip, kok kayak kain kafan ya," bilang. Udah deh, jangan main-main gini, jangan yang aneh-aneh. Lu nemuin di mana? Nemuin di gudang, mah, gitu. Ya udah dibakar aja, kata mama. Jadi ibu saya bilang dibakar aja. Nah, kebiasaan di kita kalau kita membakar hal-hal yang seperti itu, kita selalu bakar tuh pakai garam. Jadi kalau ada api, kita lemparin garam tuh peletok gitu kan. Jadi bunyinya kencang gitu. Ya kita bakar pakai garam. Ya mungkin untuk memurnikan lah ya istilahnya, untuk ngelepasin yang hal-hal yang buruk gitu. Jadi pakai garam. Malamnya itu terjadi teror. Jadi malam, masih ingat nggak dengan pintu besi yang ada kawat nyamuknya itu, yang saya lihat penampakan pertama kali, itu kayak dipegang, seperti ya, nggak kelihatan loh, sosoknya nggak ada, itu seperti dipegang sekitar jam 9:30, jam 10 malam, itu kayak digedor. Jadi dia kayak megang pintu besi itu, dan tuh kenceng loh, nah kenceng banget suaranya, tuh ngagetin orang isi dalam rumah. Gitu, sekenceng itu gitu loh. Kita di rumah pikir ada rampok kan, kita takut. Jadi ya udah, walaupun cukup terang, jadi tetap bawa senter. Otomatis kayak ya otomatis aja kita bawa senter, kita lihat ada siapa tuh yang gedor-gedor pintu belakang rumah kita. Dilihat nggak ada. Begitu di senter dilihat nggak ada siapa-siapa. Terus ya udah matiin, gedor lagi. Gedornya kenceng dan tuh terdengar jelas gitu loh. Langsung kita, mungkin mama saya relate, kepikir, oh ini mungkin gara-gara lu bakar ini kali pakai garam, katanya. Sosoknya marah kali, kayak gitu. Nah itu tragedi itu ya udah lewat aja. Oh iya, saya ingat waktu dia gedor itu. Jadi karena saking seringnya kita lihat gangguan-gangguan yang seperti itu tuh, mama saya selalu ngomong gini, kalau ada seperti itu, dan selalu ngajarin ke ART, kalau lihat seperti itu tuh ambil air panas. Ya serius, jadi air tuh dididihin terus disiram. Ya pokoknya jangan ganggu ya, ngomongnya selalu begini, jangan ganggu ya katanya. Kalau diganggu nanti kita siram loh pakai air panas. Ngomongnya kayak gitu, dan disiram. Dan sepertinya cukup efektif gitu ya. Dan dia nggak ada bunyi lagi gitu loh. Nggak ada bunyi lagi. Jadi selalu ngomongnya disiram pakai air panas. Dan di rumah kita
seiring waktu kita belajar banyak dengan banyak kejadian dan penampakan dan seperti itu, akhirnya di rumah kami tuh punya peliharaan anjing cukup banyak. Nah, jadi mungkin anjingnya banyak lah, kalau bisa dibilang mungkin ada 9 sampai 10. Banyak banget ya. Itu anjingnya dari anjing kampung, anjing ras, anjing pom, sampai anjing gede itu ada. Karena memang tujuannya selain untuk ngilangin kesepian dan hobi, memang untuk jagain rumah ini karena pekarangannya kan luas. Jadi rumah saya ini kalau saya boleh bocorin sedikit, itu posisinya adalah di lorong sebuah sekolah ya. Di lorong, jadi di jalan, di lorong. Lorong ini sangat terkenal dengan lorong anjing namanya. Iya, kenapa? Karena rumah saya ini posisinya persis di sebelah sekolah, dan di seberang rumah saya itu adalah rumah-rumah dinas PNS guru gitu. Dan mayoritas memang orang Batak, orang Sumatera Utara gitu ya. Dan mereka tuh piara anjing banyak. Jadi di lorong itu tuh ya gitu deh, kalau malam Jumat rame, teriak-teriakan, lolong-lolongan, gitu-gitu, seru dah pokoknya. Ya kita anggap itu sudah hal yang lumrah lah, biasa lah yang namanya anjing kan. Dan memang tujuannya untuk jaga rumah kita juga. Nah, cerita tentang sekolah. Jadi saya itu rumahnya persis di sebelah sekolah. Sekolahnya cukup terkenal, sekolah swasta di kota itu. Saya dari kecil tuh terbiasa main, nak. Jadi main tuh selalu ke sana. Jadi kalau lagi didulangin sama mama, digendong pakai kain gitu ya, sampai didulangin, tuh selalu main di situ, mainnya di sekolah. Saat kapan ya? Saat anak-anak udah pulang sekolah pasti tentunya kan. Kita main sama orang tua masing-masing lah, sambil digendong, dikasih makan gitu. Maghrib pulang. Itu sampai bosen deh, pokoknya begitu aja kerjaannya. Nah, pernah jadi mama saya itu selalu memperhatikan dengan perilaku saya ketika menjelang maghrib. Jadi ketika menjelang maghrib, saya tuh selalu nangis kejer nggak jelas. Saya juga lupa kenapa gitu loh. Pokoknya selalu nangis kejer nggak jelas. Karena mungkin sering main di sekolah itu gitu ya. Nah, sampai pada waktunya tuh saya cukup udah mulai TK kan, udah mulai bandel ya, maksudnya TK besar, SD gitu, udah bisa main sendiri dong. Jadi kita mainlah ke lingkungan sekolah gitu. Saya main ke lingkungan sekolah, main utak umpet dan lain-lain. Ini sekolah cukup terkenal ya, saya nggak ngomongin nama sekolahnya. Jadi dia bangunannya 3 lantai. Jadi kita selalu main utak umpet di belakang sekolah gitu. Jadi posisi saya waktu itu lagi ngumpet, dicari nama temen ya saya ngumpet gitu kan. Ngumpetnya di belakang sekolah, keliling-keliling susah tuh nemuinnya, mana badan saya kecil pula waktu itu kan. Jadi waktu saya ngumpet di belakang sekolah, ini cerita sedikit ya, intermezzo tentang sekolah, cerita tentang sekolahnya. Jadi waktu di sekolah itu saya ngumpet, saya dengar suara nyanyian. Jadi bayangin, suara nyanyian ini suara wanita lagi nyanyi, nggak tahu nyanyi apa, pokoknya saya ingatnya nadanya itu doang. Dia nyanyi gitu, dia nyanyi kayak gitu. Saya pikir siapa yang nyanyi sore-sore begini, sudah mau menjelang maghrib waktu itu. Karena ini sekolah cukup besar dan bergema gitu ya, nah bergema, jadi suaranya tuh jelas gitu loh, dan bergema, ada echonya, bahkan sampai kedengeran echonya istilahnya gitu. Wah, saya pikir ini suara apa ya, aneh gitu loh. Lalu saya tinggalin aja tuh, jadi akhirnya saya nggak ditemuin. Jadi main utak umpet tuh nggak selesai karena saya kabur. Orangnya Dedi tuh nggak pernah ketemu karena ya saya kabur karena saya dengar suara itu, saya kabur gitu. Nah, lalu ini cerita di sekolah juga. Jadi lingkungan sekolah itu, guru-gurunya, kepala sekolahnya juga cukup mengenal sama keluarga kami. Karena kan ya kita kan sebelahan ya, pasti tahu orang tua saya juga kenal dengan kepala sekolahnya dan lain-lain. Sampai satu ketika itu kepala sekolahnya
tutup usia karena sakit, memang karena sakit. Nah, setelah dia sakit, beberapa hari kemudian saya lupa, saya kan memang kerjaannya kalau nggak main di perkarangan rumah pasti di lingkungan sekolah, karena sebelahan. Ya udah, saya main di lingkungan sekolah itu, yang saya lihat itu adalah sosok kepala sekolahnya keluar dari ruangan TU. TU itu maksudnya ruangan tata usaha. Ruangan tata usaha ini paralel ya, di dalamnya itu ada ruangan tata usaha dan ruangan kepala sekolah. Nah, saya lihat dia keluar dari ruangan TU itu sambil jalan. Tapi jalannya agak beda, nak. Jadi kayak kita pakai sepatu roda gitu loh. Meluncur aja gitu loh. Dan saya tahu persis itu adalah kepala sekolah. Ya karena saya tahu, saya kenal gitu. Penampakannya juga kita sering lihat. Kita tahu lah nih si Pak siapa gitu ya. Saya sebut Pak Andi lah misalnya. Gitu. Wah, bukannya itu Pak Andi ya. Tapi kata Mama, Pak Andi itu sudah tutup usia. Tapi kok nongol di sini gitu loh. Nah, kira-kira saya nggak ngerti itu kenapa saya bisa lihat itu secara nggak sengaja, karena kita lagi main-main. Dan itu selalu kejadian sore sih. Belum maghrib tapi sore gitu loh. Yang cukup epic adalah tentang kejadian sekolah ini. Jadi ada cerita yang berbeda dan sudah menjadi rahasia umum juga. Konon katanya sekolah ini adalah bekas kuburannya Jepang. Katanya, saya nggak tahu. Dan kebetulan saya juga pernah melihat keramaian. Jadi di tengah-tengah itu adalah lapangan. Lapangan itu saya melihat sosok tuh banyak banget, nak. Kayak orang lagi baris-baris berbaris. Jadi kayak ya tentara Jepang. Kalau saya bilang itu tentara Jepang, dulu saya nggak ngerti. Pokoknya yang saya lihat dia pakai pakai celananya setengah coklat, bajunya coklat, pakai topi, pegang senjata gitu loh. Dan tuh lagi latihan baris-baris. Prok, 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 prok. Kadang-kadang tuh kita juga sering dengar di lingkungan dekat rumah lah ya. Suara itu ada. Tapi nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada nyatanya nggak ada gitu loh. Tapi suaranya ada gitu. Prok, 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 prok kayak gitu. Suatu ketika saya lihat itu. Ini rame bener. Kayak peleton gitulah, mereka berbaris, latihan baris berbaris. Itu di samping sekolah ya, di sekolah itu. Jadi persis sebelahnya adalah rumah saya. Seiring waktu, berjalan dengan waktu, saya mulai masuk masa remaja. Jadi udah lewat nih, SD-nya udah lewat, saya mulai masuk SMP. Ketika SMP kelas 1, kelas 2 lah, saya hampir lupa ingat antara kelas 1 atau kelas 2 SMP. Saya punya keinginan sama orang tua saya mau punya kamar sendiri. Mah tolong dong, pengen punya kamar sendiri gitu loh, tolong dibikinin gitu loh. Akhirnya diiyakan sama orang tua, sama ayah dan ibu saya menyetujui, akhirnya dibangunlah kamar. Tahu kamarnya dibangun di mana? Di mana? Bangunnya adalah di belimbing yang sebelah kiri, yang dimana di sisi tembok itu ada kisi-kisi besi yang ada tangan 10 nemplok itu loh. Yes, bangunnya di situ. Bangun di situ, dibikin kamar ya lumayan lah ya, cukup luas dan dengan kamar mandi di dalam. Nah, cukup creepy ya saat itu. Kenapa? Jadi kamar saya ini dibangun itu posisinya kurang lebih 4-5 tangga turun ke bawah. Jadi bayangin ya, ini lantai seperti biasa, lalu turun lagi kurang lebih 4-5 tangga. Kenapa digali lebih dalam? Ada alasannya. Jadi waktu pertama kali mau bangun pondasi di kamar itu, kamar ini nih tanahnya selalu basah. Ya mungkin karena tanah rawa lah ya, atau apa saya nggak tahu. Secara logikanya mungkin ya tanah rawa basah. Jadi pakai pompa dikeringin, dikeringin. Tapi selalu basah.
gitu loh. Dan selalu basah, selalu keluar air terus. Akhirnya digali lah lebih dalam. Gitu, digali lebih dalam. Jadi posisinya kamar saya, terus di belakang sini adalah kamar mandi. Dua-duanya baru ya. Lagi mau dibangun kamar dengan kamar mandi di dalam. Di kamar mandi, posisi ya di kamar mandi dalam ini, ketika digali itu menemukan namanya batok kayu. Batok kayu, jadi sebongkah kayu yang kayunya itu ada ukiran namanya. Apa ukirannya? Apakah itu? Jadi ketika saya lihat itu tuh, karena saya juga di situ lihat, karena exciting ya, kita lihat tukang lagi pada ngerjain gitu kan. Mereka pada heboh dan rame. Pak, kayaknya ini batu nisan deh, Pak. Gitu. Jadi tapi kayu ya. Iya. Kayu ya, bukan beton ya, tapi kayu. Jadi dia ya ada potongan kayu gitu yang ada ukiran namanya. Namanya saya masih ingat. Tapi hanya sebatas nama belakangnya ya. Nisa, Nisa. Depannya nggak ada karena udah lapuk kayunya. Itu masih terbaca. Aduh, tambah lemes. Karena penasaran itu kita gali kan, digali lebih dalam. Apakah kita nemuin mayat, apa temuin kerangka atau apa, atau paling nggak pocongannya ketemu atau apa? Ini nggak ada gitu loh, hanya batu nisan itu aja gitu loh. Nah akhirnya di kamar saya tuh karena banjir terus, akhirnya dikeluarin pakai air pompa. Ini ceritanya di kamar mandi ya, yang ditemukan itu. Ternyata ditemukan lagi di kamar saya. Itu 2. Jadi totalnya 3. Totalnya ada 3. Aduh, lemes dah. Bener-bener. Jadi, ya itu deh, bongkahan kayu nisan itu. Gitu loh, ada di situ. Ya karena sudah deal dengan tukang dan lain-lainnya, kita lanjutin. Akhirnya kamar saya dibikin 4-5 tangga turun ke bawah, dibikin pondasi, jadilah kamar itu. Ya, sudah selesai. Nah, saya sudah kepikiran deh, kalau udah begini udah pasti drama lagi, saya pikir. Ini pasti drama nih kalau sudah beginian. Celakanya saya dan bodohnya saya itu, saya nggak ngerti kenapa pada waktu itu ya. Jadi ukuran kamar itu, posisi ranjang itu persis di bawah yang ditemukan itu. Jadi saya itu tidur persis di bawah itu. Karena layoutnya memaksa saya harus taruh ranjang di bawah itu gitu loh. Dan ranjang saya ini nggak ada dipan ya, jadi langsung ke lantai gitu. Ya lesehan gitulah, tidur di lantai. Bawahnya langsung itu gitu loh. Dan saya nggak tahu bodohnya itu ya, karena mungkin layoutnya ya, layout kamarnya seperti itu mengharuskan taruh ranjang di situ, ya udah saya taruh aja. SMP 1 sampai SMP kelas 3 saya tuh mayoritas sakit. Selalu sakit, nak. Jadi memang dari kecil saya punya sakit ya. Saya ada sakit asma. Memang udah dari bawaan orok gitu ya, dari 4 bulan lahir saya sudah asma. Tapi ini sakitnya berbeda. Bawaannya lemes, kayak nggak ada gairah hidup gitu loh. Kayak seolah-olah aura saya itu kayak nggak ada gitu loh, flat gitu. Dan itu selalu nggak masuk sekolah gitu loh. Selalu, walaupun rumah di sebelah loh. Sekolah di sebelah rumah saya. Saya tuh sering banget, bukan bolos loh, tapi nggak masuk sekolah. Saat itu. Ya mungkin nggak bagus kali ya. Posisinya saya kan tidur kasarnya tuh di atas makam gitu. Nah, waktu kejadian itu tuh bertahun-tahun. Tapi sebelum jalan bertahun-tahun, di hari pertama, saya waktu itu worry. Saya takut banget. Wah, ini pasti kejadian nih. Gue digangguin apa nih? Udah suuzon duluan gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa, nak. Hari pertama. Hari keduanya, nongol. Jadi, yang saya rasakan waktu saya tidur itu seperti rep-repan antara sadar atau tidak sadar. Tapi mata saya tuh ngelihat gitu loh. Nah, saya ngerasa saya ngelihat gitu loh. Itu sosok perempuan itu tuh ada berdiri
mungkin 3 meter lah kurang lebih dari tempat tidur saya di situ, hanya berdiri diam kaku ngeliatin saya gitu loh. Ya karena saking takutnya nggak bisa kemana-mana, dia kan ngalangin jalan saya mau keluar, mau lari salah. Nggak lari ya, saya takut banget ya, mau nggak mau saya tarik selimut ya, saya berdoa di situ dengan harapan dia hilang gitu loh. Dan puji Tuhan dia hilang sih waktu itu. Nah lalu fenomena-fenomena di kamar itu banyak banget, jadi seperti ketukan, geraman. Paling sering sih ketukan ya, paling sering tuh ketukan. Jadi diketuk-ketuk ya, tok tok tok. Saya lihat nggak ada, ya udahlah. Ya kayak gitu, jadi seperti kita nganggap tuh sudahlah, udah biasa lah kejadian-kejadian begitu. Nah cuman akhirnya saya menyadari bahwa ini mengganggu kesehatan saya gitu loh. Kayaknya kenapa drop terus, diperiksa ke dokter, memang nih kayak kamu nih ada something, katanya ada, nggak tahu dulu hepatitis atau apa, ada kena kuning dan lain-lain. Pokoknya sakitnya berganti-gantian terus gitu loh sepanjang tahun itu. Lalu mama saya mungkin curiga ya, atau ibu saya sama papa saya ini ngomong nih, kenapa nih anak sakit terus. Akhirnya dibikinlah kamar yang baru. Jadi kamar yang saya tempati itu tidak dipakai, kosong. Di depannya dibikin lagi kamar. Nah disitulah baru saya tenang ya istilahnya, secara kesehatan juga baik, semuanya baik, nggak ada masalah. Cuma memang kamar itu karena dia turun tangga ke bawah, begitu kita masuk tuh auranya udah jelas banget nak, maksudnya nggak enak banget, pengep gitu loh. Dengan kamar mandi marmer merah, saya ingat banget. Saya nggak tahu kenapa tuh dipilih merah, apa orang tua saya waktu itu milihnya kamar mandi merah gitu ya, marmernya. Serem ya vibes-nya langsung. Iya pengep, karena ya pengep banget di situ. Saya keingat di masa kecil saya sering main sama sepupu. Jadi sering main sama sepupu, cowok juga kita main. Sepupu saya nginep di rumah saya, tidurnya tuh di kamar nyokap, di kamar mama gitu ya. Ya mama ngungsi lah gitu, kita tidur di situ. Dan ada ranjang tingkat juga di situ. Nah suatu ketika tuh kita lagi main, setelah main tuh udah waktunya tidur. Saat tidur saya merasa ada pergerakan di kamar itu, karena kan lampu gelap. Jadi kalau tidur selalu kita matiin lampu. Saya kan tidur nggak bisa terang, jadi selalu matiin lampu. Saat tidur matiin lampu, saya sama sepupu saya tuh posisi udah tidur, udah berbaring gitu ya. Kita berbaring kayak gini. Yang saya lihat di depan saya itu ada sapu lidi. Tahu nggak sapu lidi? Tahu ya sapu lidi. Tapi sapu lidinya itu kayak dimain-mainin. Tapi sapu lidi itu bukan satu ikat loh, bukan. Gimana? Kayak orang main wayang, tau nggak? Sapu lidinya begitu, terbang-terbang begini. Ya sepupu saya tuh lihat gitu loh. Apa itu ya? Karena gelap kan ya. Tapi sapu lidi itu kan biasanya agak cerah warnanya, coklat gitu kan. Dia mungkin gitu. Kurang lebih 2-3 sapu lidi dong. Lalu di lain kesempatan tetap posisinya di dalam kamar. Jadi di dalam kamar itu, jadi ada ranjang ibu saya, terus di ujungnya itu ada ranjang tingkat 2 gitu. Ada tingkat 2. Suatu malam saya itu lagi main-main lah di dalam rumah. Gitu kan, kayak biasa, lagi main-main. Tiba-tiba lampu itu mati. Cekrek, mati pokoknya. Gelap gulita. Panik kan. Gelap banget gitu, ngeri gitu. Langsung saya teriak ke mama saya, Ma, karena takut ya. Dulu kita masih kecil, SD lah kurang lebih. Ini saya flashback lagi yang saya ingat. Jadi waktu mati lampu, mama saya itu yang dilakukan bukan cari lilin. Jadi yang dilakukan sama mama saya, dia ngomong gini, coba lihat tetangga depan lampunya mati nggak? Gitu loh.
Ya kan takutnya listriknya jatuh gitu kan, meterannya jatuh atau apa gitu loh, atau memang mati lampu beneran baru cari lilin gitu loh. Ya udah kita putusin, dia suruh saya waktu itu untuk lihat cek tetangga tuh lampunya hidup atau enggak gitu loh. Jadi saya lari-lari masuk ke dalam kamar dengan raba-raba, saya masuk ke kamar. Ingat ya, rumah saya itu kan selalu kacanya itu judulnya adalah kaca nako. Jadi kaca yang jendela yang bisa dibuka tutup dari kaca gitu. Kaca nako. Gelap kan, jadi gelap, saya buka hordengnya, lalu saya buka kaca nako. Karena mau harapan bisa lihat ada lampu di lingkungan guru itu. Lingkungan guru-guru itu. Begitu saya buka, gelap, ternyata memang mati lampu. Dan sekian detik begitu saya buka, nah, ini saya itulah yang kejadian yang paling saya takut. Dibandingin yang lain menurut saya ini paling serem gitu loh. Jadi begitu saya buka, saya tuh lihat kepalanya mungkin segini kali ya. Dengan mata, nggak ada mulut. Dan matanya tuh kayak jengkol gede. Putih saja. Itu ngampiri saya. Jadi begitu saya lagi buka kaca nako, saya lagi mau lihat situasi buka begini, dia begini langsung. Aduh, bukannya gimana lagi. Sampai lemes. Selemes-lemesnya itu. Dan itu langsung, aduh, pokoknya nggak bisa tidur waktu itu malam itu. Karena shock. Sampai dikasih minum teh hangat. Jadi bayangin waktu, aduh, sekian detik nak, benar-benar kita buka, dia nongol begitu loh. Dan memang di kamar itu, di bagian luarnya itu yang tertulis goresan 1980. Yang ada tukang yang suka goresin sebagai tanda bahwa rumah ini dibangun tahun 1980. Itu tuh suka dicoret, diwarnai dengan seperti vibes-nya kayak anak-anak TK. Jadi digambar warna-warni. Jadi di situ saya pernah seketika lihat itu ada anak kecil jongkok. Gitu loh. Jadi sebelum kepala itu nongol, hari-hari sebelumnya, saya lihat tuh memang ada anak kecil jongkok sambil begini, iniin lututnya ya, dia begini. Kecil anaknya, kecil banget, tapi hitam. Dan ternyata saya lihat itu pada malam itu, waktu mati lampu. Aduh, mau copot jantung itu. Itu dia kayak mau nyerang kakak ya? Iya, bukan nyerang lah ya, mungkin nggak tahu entah kategorinya dia nyerang atau kategorinya dia mau ngagetin atau iseng atau gimana. Tapi itu deket banget nah. Kita kan nggak nyangka baru mau buka kaca nako dia, begitu. Langsung, bukan pucet lagi. Sampai diem, sampai nggak bisa apa-apa, akhirnya nangis sejadi-jadinya waktu itu. Kalau lihat denah rumah saya itu di pintunya di belakang, lalu ruang tengah, sebelah sini dapur. Ketika itu dapur, sebelahnya lagi itu adalah, kalau zamannya dulu itu adalah tempat kantornya papa saya, yang akhirnya berubah fungsi jadi tempat makan. Nah, di ruangan itu juga cukup spooky. Jadi bayangkan tuh kejadian tuh mungkin nggak terlalu malam lah ya, jam 7-an kalau nggak salah. Saya main sama kakak perempuan saya di situ sama mbak. Jadi ada sofa di situ. Lagi main lah, lagi bercanda main di dalam situ, dan kamar mama saya itu di ujung sini. Saya main di situ deket kamar baru saya. Jadi sambungan dari kamar baru saya. Jadi tempat makan atau kantor itu sambungannya kamar baru yang mau dibangun. Nah di situ ada sofa. Saya ingat banget saya melihat penampakan badannya gede, besar nak, besarnya saya nggak tahu deh ukurannya, seperti raksasa, dengan tangan yang sama yang di besi itu, tapi ini saya lihat sosoknya. Wow. Jadi kebayang ya, ini kursi, mbaknya di sini, dia di sudutan situ lagi begini, dengan kukunya yang panjang. Aduh. Jadi respon saya itu waktu itu lari, saya waktu pakai baju tidur, pakai piyama gitulah ya.
harus melewati dapur karena takut kan. Jadi harus melewati dapur, saya pakai celana piyama itu sampai robek karena nyangkut di kulkas, punya sudut kulkas itu nyangkut sih sampai brek robek. Jadi saya tuh sampai tinggal celana dalam doang ke tempat kamar mama saya sambil nangis karena ngelihat itu. Gede banget ya. Gede banget. Ternyata itu sepertinya kayaknya wowo ya. Sepertinya wowo. Nah, kalau bicara sosok gede, saya tahu di rumah saya itu, jadi selain ada banyak pohon, ada pohon rambutan, pohon mangga, dan lain-lain. Cukup unik sih, rumah saya itu ada pohon kelapa. Oh, Ada loh, sampai pohon kelapa aja ada. lengkap. Iya, pohon kelapanya ada 2. Nah, salah satu di pohon kelapa itu saya pernah lihat pohon kelapa itu jadi kayak kaki. Kebayang nggak sih? Jadi saya lihat raksasa. Jadi pohon kelapa itu kakinya, pohon kelapa itu lumayan tinggi loh, nak. Kurang lebih 3 meter lebih kali. Jadi saya ngeliat tuh begini. Nggak tahu apa itu penunggu aslinya rumah itu, saya nggak tahu. Dan itu sering datang di mimpi saya waktu itu. Jadi waktu kecil SD itu saya tuh nggak lari dari seputar gaib. Selalu saya tuh kalau tidur mau menjelang maghrib nggak boleh tidur, dipaksain bangun. Ketika kita tidur sore, mimpi dikejar-kejar sosok gede. Dan yang selang beberapa waktu rumah saya itu ditinggali sama sepupu saya, jadi jaraknya cukup jauh. Jadi saya SD, dia itu udah kuliah, dan badannya memang tinggi gede, besar, kakak sepupu saya ini. Karena mungkin di rumah itu nggak ada sosok ayah kali ya. Mungkin karena di rumah itu ya ayah tuh nggak ada di rumah terus gitu loh. Jadi saya tuh selalu cari kakak sepupu saya ini. Kalau mimpi saya cari sosok pria yang bisa lindungi saya gitu loh. Karena saya mimpinya tuh gede-gede, semua barang jadi gede-gede kayak gitu loh. Terus dikejar-kejar gitu. Begitu bangun nangis langsung cari sosok pria. Maksudnya buat ngelindungi ya kali ya, kayak gitu. Jadi di suatu malam kita sekeluarga itu lagi pergi. Termasuk sopir juga dan penjaga rumah tuh tidak ada di rumah. Jadi di rumah itu totally kosong. Nggak ada yang tinggal. Kita lagi pergi kondangan atau apa, saya lupa deh. Begitu kita pulang dari kondangan, kita mendapati tahu ya di rumah saya kok banyak anjing ya. Jadi yang dari sekian banyak anjing itu tereliminasi lah istilahnya. Karena mungkin ada yang kabur gitu ya, ada yang mati. Jadi yang tinggal 2 doang. Satu di dalam rumah, anjingnya anjing pom kecil, namanya Dino. Saya ingat. Terus yang di luar anjingnya tuh seperti anjing Helder, jadi gede, hitam, badan dia hitam semua. Jadi kita sebutnya namanya Blacky. Jadi begitu kita masuk gerbang rumah, baru pulang dari kondangan, kita ngedapeti bahwa anjing kita itu mati dengan kepalanya terpuntir. Si Blacky. Sedih banget. Jadi kepalanya betul-betul kepluntir begitu. Nggak jelas kenapa dan berbusa ya, ada busanya gitu, kepelintir. Kita kaget kan, ada apa nih? Jangan-jangan ada maling atau ada apa gitu. Tapi cukup aneh nak menurut saya. Kenapa? Persis di tempat anjing si Blacky ini yang kepalanya terpuntir itu mati, itu ada kotoran. Tapi gimana ya ngomongnya ya? Jelas itu bukan kotoran manusia dan juga bukan kotoran anjing. Kotorannya tuh besar gitu loh, agak sedikit besar gitu. Dan kita tahu itu tuh bukan kotoran. Jadi anjing saya ini kan anjing gede ya. Anjing gede. Dia tuh mirip seperti kotoran manusia lah. Persis di depan rumah saya. Aneh nih, ada apa?
Dengan kita sangat panik waktu itu, kita telepon Mas Eko yang tadi saya cerita untuk segera pulang. Dia kan lagi pulang ke rumahnya, jadi dia cepat-cepat pulang ke rumah kita. Takutnya ada maling gitu kan. Dicek, memang sepertinya ada plafon yang jebol gitu loh. Tapi mau masuk rumah nggak bisa. Dan situasinya kalau saya nggak salah ingat itu ada mbak deh, bukan kosong. Mbak ada di dalam rumah. Cuma mbak ini katanya dia merasa ngantuk terus. Jadi seperti disirep gitu loh. Jadi kita panggil-panggil, gedor pintu dari belakang itu untuk bukain pintu tuh seperti nggak ada orang. Gitu loh. Kita panggil-panggil kayaknya kayak, ya mungkin dia kena sirep atau apa gitu ya. Sama mungkin maling, entah itu maling, entah apa, nggak jelas gitu loh. Malamnya sudah heboh dan rame. Malamnya akhirnya nggak ada apa-apa, dia bilang, kata penjaga rumah, karena urgent, suami istrinya mau melahirkan atau apa, jadi dia pulang lagi gitu loh. Jadi kita tinggallah di rumah itu. Formasi yang biasa ya, saya, kakak perempuan, mama saya dan mbak gitu loh. Nah, tiba-tiba ini rumah, mobilnya itu alarmnya bunyi. Tot bunyi terus gitu. Waduh, jangan-jangan nih maling datang lagi. Gitu kan. Asumsi kita tuh seperti itu, sampai kita saking ketakutannya telepon om lah ya. Jadi mama punya adik laki-laki gitu, sampai datang ke rumah. Kenapa, ada apa? Ya diceritain kejadian seperti ini. Alarm mobil juga nggak berhenti gitu loh. Akhirnya diputuskan alarm mobil itu akinya dicabut, skringnya dicabut. Jadi untuk memfungsikan alarm mobil itu bisa bunyi atau enggak, itu kan dari skring dan dari aki. Dicabut biar nggak berisik gitu loh. Mungkin error kali alarmnya gitu loh. Setelah dicabut, nak, masuk lagi dalam rumah, bunyi lagi, nak. Kok bisa? Gimana caranya gitu loh. Jadi saya nggak tahu juga, sampai sekarang nggak temu jawabannya sebetulnya. Apakah itu fenomena itu goib atau orang mau masuk rumah atau apa, nggak ngerti. Nah, akhirnya katanya, saya nggak tahu, katanya murni maling. Tapi karena rumah ini dijaga dan dia gagal, dia harus buang kotoran di depan rumah. Oh, ada yang kayak gitu ya? Iya. Katanya. Berarti itu kotorannya dia dong? Yes. Karena dia gagal masuk di dalam rumah. Dan dia nggak bisa keluar? Iya, jadi dia mengharuskan untuk membawa kotoran itu untuk bisa keluar. Mungkin black magicnya seperti itu. Oke. Gitu. Nah, dengan cerita sepanjang apa yang tadi saya cerita, saya buka tentang background rumah ini ya. Iya. Ya, kenapa rumahnya jadi semenyeramkan itu gitu loh. Terutama sosok perempuan yang kakak ceritain yang sering nongol. Iya. Jadi tahun 1980 itu saat lahan ini dibeli sama orang tua saya, di awal itu sudah ada tragedi, nak. Gitu. Jadi tragedinya ketika mau membangun rumah lahan yang kurang lebih 1000 meter itu, memang ditemukan sosok wanita telanjang gantung diri. Astaga. Ya. Di pohon kelapa. Oh, berarti pohon kelapa itu bukan ditanam, tapi memang ada sejak awal. Memang sudah ada sejak awal. Dua. Pohon kelapanya ada dua ya. Akhirnya yang bekas digantung diri itu ditebang. Tinggal satunya doang. Gitu. Jadi ditemuin, dan yang ngangkat juga adalah ya tetangga-tetangga sekitaran sana lah ya. Tahun yang lama. Serem banget. Ya, jadi dia meninggalnya katanya
ini saya dapat cerita dari orang tua ya. Katanya meninggalnya ya dia telanjang. Dan bunuh Pakai- diri. Yes, pakai tali tambang gitu. Saya juga nggak habis pikir gimana caranya gantung diri di pohon kelapa. Iya, maksudnya di Mungkin mana? di pelepahnya atau di dahannya atau apa, nggak tahu saya. Dan tinggi banget kan? Dan tinggi banget. Gimana caranya dia? Atau pokoknya intinya dia meninggal di situ ya? Iya, setelah dia gantung diri di situ, yang dilakukan orang tua saya dan waktu itu kakek saya masih hidup itu mengundang pemuka agama lah untuk berdoa di sana. Karena keluarga kami ini Buddha ya, waktu itu Buddha, jadi ada sempat bakar jimat namanya Pu. Ya, kalau orang Chinese itu ada jimat yang namanya Pu yang ada tulisan merah. Oh iya. Yes, Saya- kayak zombie-zombie Iya, kan saya ngeliat ditempel di film sih kayak gitu. Oh Iya, itu jimatnya. iya, itu jimatnya namanya Pu. Pu itu dibakar, di situ didoakan diselamatin lah. Biar rohnya tenang, intinya seperti itu. Dan kenyataannya kan ya tadi cerita yang panjang kali lebar kali tinggi itu. Nah, lalu terakhir saya ingat entah itu SMP atau SD kelas 6 atau SMP saya lupa. Saat itu saya ingatnya saya bermimpi. Jadi saya bermimpi, tiba-tiba saya itu posisinya seperti ada di dalam vibes-nya adalah senja ya, senja. Jadi malam enggak, pagi enggak gitu loh. Jadi senja aja, suasana rumah itu senja. Dan posisinya saya ingat banget saya itu seperti ada di gudang pertama. Jadi saya mimpi seolah-olah saya tuh melihat pemandangan gitu ya. Saya lihat pemandangan, yang saya lihat adalah pertengkaran suami dan istri saat itu. Dan yang membuat saya kaget, yang saya lihat di dalam mimpi saya itu wanita itu adalah wanita yang gantung diri itu. Dan saya melihat itu proses dia gantung. Gimana ya? Jadi ya dia manjat, dia naik ke atas, di pohon kelapa itu kan ada apa namanya, dahannya, dahan-dahannya itu. Jadi dari beberapa dahan itu dia masukin pakai tali tambang di situ. Ya udah langsung aja di situ. Dan dia dalam posisi telanjang gitu Kak? Dalam posisi telanjang. Itu yang saya lihat ya. Mungkin benar atau nggak benar, I don't know. Tapi itu mimpi. Dan nggak berhenti di situ. Yang saya lihat pertengkaran suami istri itu. Saya lihat juga vision penampakan si pria ini. Entah dia pria, entah apa, saya nggak tahu. Tapi kayaknya ini suaminya. Tapi pria, rambutnya panjang. Oh ya. Lebih panjang daripada si cewek. Jadi cewek itu panjangnya tuh kayak orang zaman-zaman dulu tuh sepinggang, dia itu lebih panjang lagi. Tapi cowok gitu loh. Waktu pertengkaran itu dia mendapati istrinya gantung diri dan dia shock. Saya lihat pisau di situ dan dia bunuh diri. Astaga. Di gudang yang saya lihat itu. Nah, jadi saat itu saya pernah cerita, mungkin ibu saya lupa atau apa, saya pernah cerita sharing ini sama ibu saya, bahwa saya merasa sebetulnya bunuh diri bukan satu mah gitu loh. Karena saya pernah mimpi, saya lihat dapat gambaran tuh ini sepasang suami istri gitu loh. Tapi lahan itu kan dibeli di tahun 80. Saat lahan itu dibeli apakah kosong atau udah ada bangunan rumah? Saya nggak tahu pasti ya, karena kan saya juga nggak ada di situ. Tapi mungkin ini kejadiannya sudah lama banget, mungkin ya. Mungkin sebelum 1980, mungkin ya. Tapi saya I don't know. Tapi yang pasti kejadiannya tahun 1980 tuh ada orang bunuh diri di lahan itu. Entah ada bangunan atau enggak, saya nggak tahu. Saya nggak konfirmasi juga, tanya ke orang tua gitu loh. Tapi mereka bilang iya. Dan yang turunin jenazahnya dan lain-lain tuh ya tetangga-tetangga kita yang orang Batak itu. Oke. Lalu Kak,
tadi kan kakak ada cerita juga ditemukan bongkahan kayu nisan gitu. Itu tuh terjawab nggak? Apakah memang dulunya ada kuburan di sana? Gimana? Ya, saya lupa bahwa memang di lingkungan rumah saya ini nggak tahu ya kalau sepertinya kalau dibilang di situ ada bongkahan kayu nisan, kalau saya bilang ya udah pasti di situ adalah kuburan. Dan menariknya faktanya sampai detik ini rumah saya itu kurang lebih 700-800 meter itu adalah TPU, tempat pemakaman umum. Oh, nggak jauh dari sana. 700 meter lah kurang lebih di situ. Jadi nggak aneh memang daerah kita di situ. Iya begitu. Aduh, pantesan. Iya. Pantesan. Terus akhirnya kakak itu kan pindah karena kuliah ke Jakarta. Iya. Nah, keluarga masih di sana. Saat itu keluarga masih di situ. Mm-mm. Sampai akhirnya pelan-pelan kita udah berkeluarga dan lain-lain. Akhirnya orang tua pindah ikut dengan kita, punya rumah juga di Jakarta. Rumahnya di sana terbengkalai lah sempat beberapa tahun karena kita bingung mau diapain nih, rumah disewa juga nggak laku. Akhirnya diputuskan dirobohin dan rencana kita mau bangun kos-kosan gitu. Tapi sekarang udah on the way, udah jalan, proyeknya 80% lah ya. Tapi karena sekarang lagi kemarin tuh sempat corona, akhirnya terhambat. Akhirnya sampai sekarang stuck dulu di situ. Nanti baru finishing dilanjutin lagi. Mudah-mudahan nggak ada lagi cerita judul yang baru ya. Iya, aku jadi kebayang kalau jadi kos-kosan. Semoga anak-anak kos-kosannya enggak. Tapi enggak lah ya, harusnya sudah. Tapi itu berarti lama ya terbengkalainya kan rumahnya? Iya, sempat 5-6 tahun lah ya. Oh, lumayan juga ya. Keluarga pindah ke Jakarta semuanya itu tahun berapa, Kak? Saya ke Jakarta 2002. Mungkin 2007, 2008. Ini lama ya. Udah lama ya. Udah lama. Wow, seru banget sih ceritanya. Dan aku banyak relate juga sama cerita kakak karena juga pernah tinggal di daerah. Jadi ngerti banget rumah-rumah di daerah itu lahannya luas gitu ya. Iya. Lahan luas, besar, dan yang memang rumah-rumah berhantu mengerikan itu, gangguan dari suara, penampakan, bahkan yang bisa ngetok-ngetok, gedor-gedor. Itu serem banget sih, Kak. Iya, iya. Tapi yang paling menurut aku menyeramkan lagi tuh yang bikin kakak sakit selama 3 tahun. Yang gara-gara di kamar. Iya. Yang turun ke bawah itu. Iya. Berarti semenjak kakak pindah ke kamar yang baru itu bener-bener kosong. Benar-benar kosong. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Jadi kamar kosong aja di situ. Waduh. Dan kesehatan saya berangsur baik loh. Nggak sakit-sakitan Enggak lagi. lagi. Syukurlah. Wow, terima kasih banyak ya Kak buat ceritanya. Sama-sama. Seru sekali. Gimana teman-teman di masyarakat adat? Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Di rumah kalian ada juga cerita-cerita horor? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kamu dari sekian banyak kejadian yang dirasakan oleh Kak Dedi, menurut kamu bagian mana paling menyeramkan? Silahkan ditulis. Mungkin sampai di sini dulu ya Kak. Aku sama Kak Dedi kita pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.